Dahsyatnya hari kiamat. Bayangkanlah, ketika seluruh alam semesta yang kita kenal kini, tiba-tiba terguncang hebat. Langit yang selama ini tampak biru, tiba-tiba terbelah dan hancur seperti kain tipis yang disobek. Bintang-bintang yang biasanya bersinar indah di malam hari, berjatuhan satu persatu, redup dan padam, seakan tidak pernah ada cahaya sebelumnya. Gunung-gunung yang menjulang kokoh, yang selama ini menjadi penyangga bumi, meletus dan hancur, tercerai-berai bagaikan bulu kapas yang diterbangkan angin. Lautan yang luas, yang tampak tenang dan penuh kehidupan, mendidih dan meluap, menelan daratan dengan kedahsyatan yang tak pernah dibayangkan manusia. Hari itu adalah hari kiamat, hari di mana seluruh kehidupan dunia dihentikan. Tidak ada lagi yang namanya kerajaan, jabatan, harta, atau pangkat. Tidak ada lagi yang bisa menolong manusia, bahkan keluarga, teman, dan orang-orang terdekat sekalipun berlari menyelamatkan diri masing-masing. Bayangkan ketika sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil. Tiupan itu begitu keras, begitu dahsyat, hingga setiap telinga yang mendengarnya bergetar hebat. Semua makhluk hidup, manusia, jin, bahkan malaikat pun jatuh tak berdaya. Dunia ini berakhir dalam satu teriakan panjang yang tidak ada seorang pun bisa melawannya. Setelah itu, bumi hancur luluh lantak. Tidak ada lagi bangunan, tidak ada lagi pepohonan, tidak ada lagi tempat bersembunyi. Semua hancur, manusia mati, terbaring tanpa daya. Namun itulah baru permulaan. Kemudian, setelah waktu yang hanya Allah yang tahu lamanya, Israfil kembali meniup sangkakala yang kedua kalinya. Dan tiba-tiba seluruh manusia dibangkitkan dari kuburnya. Bayangkan, bumi yang gersang itu mendadak memuntahkan jutaan, bahkan miliaran manusia dari setiap sudutnya. Dari kuburan yang tak terhitung jumlahnya, manusia bangkit dengan wajah kebingungan, ketakutan, dan kebingisan. Mereka berdiri tanpa alas kaki, tanpa pakaian, tanpa apapun, kecuali amal perbuatan mereka yang dahulu mereka lakukan di dunia. Matahari didekatkan begitu dekat di atas kepala manusia, hanya sejauh 1 mil. Panasnya luar biasa, membuat manusia berkeringat, hingga keringat itu menenggelamkan mereka sesuai kadar amalnya. Ada yang keringatnya hanya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang tenggelam hingga dada, bahkan ada yang hampir tenggelam seluruh tubuhnya. Bayangkan, panas yang membakar kulit, membuat manusia menjerit namun tidak mati. Semua merasakan penderitaan itu. Di padang mahsyar yang begitu luas, manusia dikumpulkan. Jutaan miliaran manusia dari zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir berdiri bersama-sama. Tidak ada tempat untuk berlari, tidak ada yang bisa bersembunyi. Semuanya menunggu satu hal yang paling menegangkan, hisab. Saat itu, manusia berdesakan, resah, dan ketakutan. Mereka berlari mencari pertolongan. Dari Nabi Adam ke Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya menolak karena hari itu terlalu dahsyat bahkan untuk mereka. Hingga akhirnya sampailah manusia kepada Nabi Muhammad SAW, satu-satunya yang diberi izin untuk memberikan syafaat. Beliau sujud di hadapan Allah memohon keselamatan umatnya. Namun tetap saja hari itu adalah hari keadilan. Setiap amal perbuatan manusia ditimbang dengan teliti. Tidak ada satu pun yang terlewat. Kebaikan sekecil biji zarrah akan dicatat. Keburukan sekecil debu pun tidak akan luput. Tangan, kaki, mata, telinga, bahkan kulit kita akan menjadi saksi. Tidak ada lagi kesempatan berbohong, tidak ada lagi ruang untuk beralasan. Semuanya dibuka dengan jelas di hadapan manusia. Bayangkan, ketika catatan amal dibagikan. Ada yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, wajah mereka bersinar penuh kebahagiaan. Mereka tahu, inilah tiket menuju surga yang penuh kenikmatan abadi. Namun ada pula yang menerima catatan amal dengan tangan kiri dari belakang. Wajah mereka muram, penuh penyesalan, karena mereka tahu bahwa langkah mereka akan menuju neraka. Mereka menjerit, menangis, memohon kesempatan kedua. Namun hari itu bukanlah hari untuk kesempatan. Itu adalah hari pembalasan. Tahun lalu, tibalah saat yang paling menegangkan. Melewati Syirat, sebuah jembatan yang terbentang di atas neraka Jahanam.
Syirat itu lebih tipis dari sehelai rambut, lebih tajam dari pedang, gelap gulita, dan penuh duri. Semua manusia akan melewatinya. Orang-orang beriman akan melewatinya dengan cahaya sesuai kadar imannya. Ada yang melewatinya secepat kilat, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, dan ada pula yang terjerumus ke dalam neraka. Neraka itu menggelegak di bawahnya. Api menyala-nyala, panasnya 1000 kali lipat dari api dunia. Suara gemuruhnya mengerikan, penuh jeritan, tangisan, dan rintihan para pendosa yang disiksa. Tidak ada yang bisa menolong mereka kecuali rahmat Allah. Namun bagi orang-orang beriman yang amalnya diterima, pintu surga terbuka lebar. Surga dengan sungai-sungai jernih, pohon-pohon rindang, istana-istana megah, dan kenikmatan yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia. Mereka masuk dengan penuh kebahagiaan, disambut oleh para malaikat dengan salam sejahtera. Sementara itu, orang-orang kafir, para pendosa yang durhaka, diseret ke dalam neraka dengan rantai. Wajah mereka hitam legam, tubuh mereka terikat, dan mereka dilemparkan ke dalam api yang tidak pernah padam. Mereka menjerit, menangis, memohon ampunan, tapi semuanya sudah terlambat. Hari itu adalah hari yang sangat panjang, ribuan tahun lamanya terasa begitu menekan. Tidak ada lagi yang namanya waktu santai, tidak ada lagi hiburan, tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Hanya ada dua tujuan akhir, surga atau neraka. Saudaraku, inilah gambaran dahsyatnya hari kiamat. Hari di mana seluruh kekuasaan dan kebesaran Allah ditampakkan secara nyata. Hari di mana manusia baru benar-benar menyadari betapa singkatnya hidup di dunia. Dan betapa pentingnya setiap amal yang kita lakukan. Maka sebelum hari itu tiba, marilah kita persiapkan diri dengan amal saleh. Karena pada hari kiamat kelak, tidak ada yang menolong kita kecuali iman, amal, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.